Assalamualaikum, Sobat Jostox Beyond Aviation. Saya mau tanya dulu, siapa di sini yang kalau pulang liburan hobinya beli oleh-oleh? Sip, Anda tidak sendiri. Anda termasuk banyak orang yang tidak melupakan keluarga dan kerabat di saat suka. Awalnya kan cuma niat beli coklat. Akhirnya parfum, kurma, kaos, gantungan kunci, sampai coffee grinder imut pun ikut masuk koper juga. Akhirnya di bandara, kopernya satu, tas belanja tiga, kardus dua, goodie bag satu. Niat sih boleh, tapi kenyataan biasanya beda. Tenang, pemandangan seperti itu bukan monopoli milik Anda. Banyak temannya. Nah, bayangkan ketika Anda sampai ke counter check-in Garuda Indonesia. Total seluruh barang Anda cuma 20 kg. Anda merasa santai, tenang, tidak bakalan lebih bagasinya. Tapi, petugas check-in Garuda kemudian berkata, "Maaf Pak, maaf Bu, sekarang yang dihitung bukan hanya beratnya, tetapi juga jumlah kopernya." Disinilah banyak orang mulai garu-garu kepala. Karena mulai 1 September 2026, Garuda Indonesia resmi mengubah sistem bagasinya dari weight concept menjadi piece concept. Perubahan ini kelihatannya sederhana, tapi dampaknya bisa mengubah cara kita belanja dan packing koper sebelum berangkat ke bandara. Pertanyaannya, apakah ini kabar baik? Apakah kita justru akan lebih mudah kena jebakan bagasi? Atau sebenarnya kita malah mendapatkan keuntungan yang selama ini tidak kita sadari? Di video ini, kita akan membahas semuanya. Mulai dari alasan Garuda mengubah aturan, siapa yang paling diuntungkan, siapa yang harus mulai mengubah kebiasaan packing, sampai tips supaya pulang liburan tetap aman tanpa repacking di depan counter check-in. Jadi, jangan kemana-mana, terus ikuti cerita lengkapnya. Sobat Jostox, kalau saya bilang, jatah bagasi Anda 23 kg. Kira-kira apa yang terlintas di pikiran? Sebagian besar orang Indonesia pasti menjawab, "Iya sudah, asal totalnya 23 kg." Padahal, disitulah letak perubahannya. Dulu, kita masih pakai weight concept. Yang penting total beratnya. Mau 1 koper, 2 koper, 3 koper, bahkan koper plus kardus. Selama totalnya tidak melewati batas, silahkan saja. Sekarang, logikanya berubah total. Yang dihitung bukan cuma berat, tetapi juga jumlah kemasan. Misalnya, hak bagasi Anda, 1 koper maksimal 23 kg. Kalau datang membawa 2 koper, masing-masing 11 kg, totalnya memang cuma 22 kg. Tetapi karena kopernya 2, ya nggak bisa. Mulai 1 September 2026, Garuda telah resmi meninggalkan konsep bagasi berbasis berat atau weight concept yang sudah puluhan tahun dipakai dan beralih ke piece concept. Garuda pun meninggalkan airline domestik lainnya yang tetap menggunakan weight concept. Penumpang rute domestik kelas ekonomi yang tadinya mendapat jatah bagasi total 20 kg berubah menjadi 1 koper maksimum berat 23 kg. Bila satu bagasi lebih dari 23 kg, tapi masih kurang dari 32 kg, akan kena charge Rp250.000. Penumpang rute domestik kelas bisnis yang sebelumnya 30 kg, naik menjadi 2 koper masing-masing 32 kg. Untuk penumpang rute internasional kelas ekonomi yang sebelumnya mendapat jatah bagasi terdaftar 30 kg, kini dimanjakan dengan jatah maksimum 2 koper masing-masing 23 kg. Untuk kelas bisnis mendapatkan 2 koper masing-masing maksimum 32 kg. Masih kurang jatah bagasinya? Anda bisa beli bagasi tambahan sebesar Rp500.000 per bagasi untuk rute domestik. Sedangkan rute internasional mulai dari $50 hingga $100 per bagasi tergantung rutenya. Garuda pun memberi ekstra bagasi lain bagi penumpang tipe tertentu, seperti penumpang anggota Garuda Miles, SkyTeam Elite dan Elite Plus, bayi, dan penumpang berkebutuhan khusus. Sedangkan tambahan air zam-zam kemasan 5 liter untuk para jamaah umroh sepertinya tetap akan diberikan. Nah, kenapa Garuda mengubah aturan?
Banyak orang mengira ini sekedar perubahan administrasi saja. Padahal menurut saya, alasannya jauh lebih besar. Pertama, ingat, Garuda adalah anggota SkyTeam. Mayoritas maskapai besar di aliansi ini seperti Delta Airlines, Air France, KLM, Korean Air, China Airlines, hingga Vietnam Airlines sudah lebih dulu menggunakan Peace Concept. Kalau Garuda masih memakai Weight Concept, akan muncul banyak perbedaan ketika penumpang melakukan penerbangan lanjutan. Misalnya, Jakarta menuju Amsterdam menggunakan Garuda, lalu lanjut ke New York menggunakan Delta. Nah, perbedaan sistem bagasi sering membuat penumpang bingung. Kedua, ini merupakan transformasi layanan bagasi untuk melayani penumpang dengan lebih baik. Penanganan bagasi menjadi lebih mudah, petugas bandara lebih cepat menghitung hak bagasi dan biaya kelebihan bagasi. Risiko salah hitung juga berkurang, dan proses transfer bagasi antar maskapai menjadi lebih sederhana. Sobat Just Talks, kalau begitu, tipe penumpang seperti apa yang paling diuntungkan? Nah, ini bagian yang menarik. Tidak semua penumpang mendapatkan manfaat yang sama. Yang paling bahagia justru adalah penumpang bisnis kelas. Sebelumnya, penumpang kelas bisnis di rute domestik mendapat jatah sekitar 30 kg. Sekarang, menjadi 2 koper masing-masing 32 kg. Jadi, totalnya 64 kg. Wow, bayangkan! Naiknya bukan 5 atau 10 kg, tetapi lebih dari 2 kali lipat. Penumpang rute domestik pun naik jatahnya, meskipun tidak sebesar kelas bisnis. Lalu, siapa yang mungkin kurang senang? Tidak semua orang akan tersenyum. Misalnya, Anda terbiasa membawa 4 koper kecil, plus beberapa kardus oleh-oleh yang Anda beli di jalan. Isinya sedikit-sedikit, total hanya 20 kg. Sekarang tentu tidak bisa lagi, karena jumlah kopernya juga diperhitungkan. Kalau begitu, apakah Garuda terlambat? Kalau dibandingkan maskapai dunia lainnya, terutama anggota SkyTeam, jawabannya sepertinya begitu. Sebagian besar maskapai internasional sudah memakai Peace Concept sejak bertahun-tahun lalu. Bahkan maskapai-maskapai Amerika sudah menggunakannya lebih dari 2 dekade. Tetapi itu bukan keterlambatan. Karena ini kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan sosioekonomi setempat yang pasti berbeda di setiap negara. Airline di kawasan Asia dan Australia pun juga punya konsep bagasi yang beragam. Terdapat 3 pola kebijakan bagasi yang dianut, yaitu 1. Murni Peace Concept yang berlaku hampir di semua rute. Misalnya, Garuda, Thai Airways, Vietnam Airlines, China Airlines, Cathay Pacific, China Eastern, Xiamen Air, Korean Air, dan Asiana Airlines. Rata-rata mereka adalah mayoritas adalah maskapai full service, banyak koneksi interline, dan anggota aliansi global dengan jaringan internasional yang luas. 2. Murni Weight Concept yang berlaku hampir di semua rute. Misalnya, Malaysia Airlines, Batik Air Malaysia, Lion Air Group, Air Asia Group, Bangkok Airways, Air China, Indigo, Qantas, Virgin Australia, Air New Zealand, dan airline domestik di Indonesia. Kemungkinan besar karena pasar utama mereka masih didominasi domestik dan regional, serta bersifat point-to-point, di mana weight concept dianggap lebih sederhana dan sesuai. 3. Hybrid concept, yang berbeda-beda tergantung rute atau tujuan penerbangan. Misalnya, Singapore Airlines, Scoot, Philippine Airlines, Eva Air, China Southern, Japan Airlines, All Nippon Airlines, Fiji Airways. Airline kelompok ini menggunakan Peace Concept untuk rute Amerika Utara dan beberapa rute internasional tertentu, sedangkan Weight Concept dipergunakan untuk sebagian besar rute Asia dan domestik. Menariknya, jika diamati terlihat pola yang cukup jelas. Kawasan Amerika Utara, Eropa, dan Timur Tengah kebanyakan menggunakan Peace Concept, sedangkan Asia masih campuran atau hybrid. Kawasan Australia dan Selandia Baru mayoritas menggunakan Weight Concept. Memang, industri penerbangan semakin mengarah pada standar global. Semakin banyak penerbangan transit, semakin banyak tiket interline.
Semakin penting adanya aturan yang seragam untuk membuat penumpang lebih nyaman. Sobat Jostok suka beli oleh-oleh beberapa dus di perjalanan pulang liburan menuju bandara kan? Atau pulang umroh membawa 1 dus kurma. Nah, terus gimana tuh? Pada bulan-bulan awal implementasi, kemungkinan akan banyak terjadi penumpang diminta buka koper, pindahin barang, dan repacking. Akibatnya, antrean check-in berpotensi lebih panjang. Fenomena seperti ini juga sering terjadi ketika beberapa maskapai di dunia mengubah sistem bagasi. Nah, Sobat Jostox, bagaimana tips packing bagasi agar nyaman di perjalanan dengan konsep bagasi yang baru ini? Intinya, pokoknya ya jangan menambah jumlah kemasan jika tidak perlu. 1. Sisakan ruang kosong di koper saat berangkat. Ini adalah cara paling aman. Misalnya koper berkapasitas 23 kg. Saat berangkat, isi hanya sekitar 16-18 kg. Sisa ruang 5-7 kg digunakan untuk coklat, parfum, kaos, makanan, dan oleh-oleh lainnya. Dengan cara ini, Anda tetap hanya membawa 1 piece. 2. Gunakan packing cube atau tas kompresi. Jangan membawa goodie bag, kantong belanja, atau kantong plastik sebagai bagasi terpisah. Masukkan semuanya ke dalam packing cube atau vacuum bag, lalu masukkan lagi ke koper utama. Hasilnya, jumlah piece tidak bertambah, koper lebih rapi, dan ruang lebih efisien. 3. Lipat kardus oleh-oleh. Kalau membeli kurma, kue, belanjaan duty free shops, atau makanan oleh-oleh, usahakan keluarkan isi dari kardus besar, susun ke dalam koper, dan kardusnya dilipat bila ingin dibawa. Kardus besar dan tas belanjaan sering menjadi penyebab munculnya piece tambahan. 4. Bawa tas lipat, foldable duffel bag. Jangan membawa kardus kosong untuk jaga-jaga. Tas lipat sangat berguna jika ternyata oleh-oleh melebihi kapasitas koper. Namun, jangan langsung digunakan. Gunakan hanya bila memang memutuskan membeli tambahan bagasi sebelum check-in. Sobat, kebiasaan siapa tahu nanti belanja lagi, sekarang bisa berujung biaya tambahan bagasi loh. Tinggalkan segera. 5. Taruh barang rapuh di tengah koper. Contohnya, coklat, keramik, parfum, dan botol rapuh lainnya. Letakkan di tengah koper dan diapit pakaian. Selain aman, tidak perlu membuat tas khusus. 6. Timbang koper malam sebelum pulang. Jangan menunggu di bandara. Banyak hotel menyediakan timbangan. Kalau tidak ada, gunakan timbangan digital portable yang jauh lebih murah dibandingkan harus repacking atau membayar biaya bagasi tambahan di airport. 7. Jika bepergian berdua, manfaatkan 2 koper. Misalnya, pasangan suami istri membawa 2 koper. Daripada koper A diisi 23 kg dan koper B diisi 10 kg, akan jauh lebih baik bila koper A diisi 16 kg dan koper B diisi 17 kg. Kalau nanti membeli oleh-oleh 10 kg, masih ada ruang di kedua koper tanpa perlu menambah kemasan baru. 8. Ubah mindset setiap kali membeli oleh-oleh. Jangan hanya bertanya, beratnya berapa? Tetapi biasakan bertanya pada diri sendiri. Apakah oleh-oleh ini masih bisa masuk ke koper saya? 9. Tetapi jika memang harus membawa bagasi tambahan, beli sebelum ke bandara. Harga pembelian bagasi tambahan secara online umumnya lebih murah dibandingkan membeli kelebihan bagasi di counter check-in. Sobat Jostox, jadi, apakah kebijakan baru Garuda ini baik? Untuk sebagian besar penumpang, menurut saya jawabannya adalah pasti iya. Sangat baik dan lebih menguntungkan penumpang. Apalagi bagi penumpang internasional, pelanggan bisnis kelas, dan anggota SkyTeam. Tetapi kita juga harus mulai mengubah kebiasaan saat mengemas koper. Pastikan jumlah koli kopernya sesuai jatah, biar tidak repot di bandara. Perhatikan, bukan hanya beratnya, tetapi juga jumlah koper yang dibawa. Jadi, mulai sekarang, kalau beli oleh-oleh, jangan cuma bertanya kepada penjual, ini beratnya berapa kilo? Tetapi tanyakan juga kepada diri sendiri. Masih muat masuk koper saya nggak? Kalau jawabannya tidak, mungkin dompet Anda yang nanti harus bekerja lebih keras di counter check-in. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda. Kalau diberi pilihan, lebih suka sistem lama berdasarkan total berat, ataukah sistem baru berdasarkan jumlah koper?
Tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena bisa jadi pengalaman Anda berbeda dengan penumpang yang lain. Kalau video seperti ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe Josh Talks Beyond Aviation. Aktifkan loncengnya, karena di channel ini kita tidak hanya membahas dunia penerbangan, tetapi juga cerita, strategi, dan fakta menarik di balik industri aviasi dan turisme yang jarang dibahas orang. Juga kita obrolkan masalah kepemimpinan dan manajemen. Sampai jumpa di video Josh Talks Beyond Aviation berikutnya. Wassalamualaikum.